Bapak Ibu, kita masih dalam tema Roh Kudus ya. Kita akan belajar tentang Roh Kudus. Saya tidak akan panjang-panjang di sini. Nanti akan ada perjamuan kudus dan juga Bapak Ibu akan didoakan supaya Bapak Ibu dipakai Tuhan. Di layar ini Bapak Ibu sudah ada ayat firman ya. Ini sekilas saya menyampaikan soal 3 baptisan. Cuman saya tidak akan bahas soal baptisannya ini keseluruhannya ya. Ada 3 jenis baptisan. Orang Kristen Bapak Ibu itu mengenal 3 jenis baptisan. Baptisan air, kemudian baptisan Roh Kudus, dan baptisan api. Ya, ada 3 jenis baptisan. Baptisan air, baptisan Roh Kudus, dan baptisan api. Nah, saya tidak akan menjelaskan masing-masing baptisan ini Bapak Ibu ya secara rinci satu-satu untuk hari ini, tidak ya, karena waktunya tidak akan cukup. Tapi saya akan sedikit membahas soal baptisan Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu, perbedaan dari baptisan-baptisan ini, perbedaannya adalah baptisan air itu dilakukan oleh manusia. Ya, seorang hamba Tuhan membaptis orang yang percaya Yesus, dibaptis dengan air. Jadi yang melakukan manusia. Tetapi kalau baptisan Roh Kudus dan baptisan api itu yang mengerjakan Tuhan sendiri. Ya, bukan manusia yang mengerjakan. Jadi Bapak Ibu, saya tidak akan bisa membaptis Bapak Ibu dengan Roh Kudus. Saya juga tidak bisa membaptis Bapak Ibu dengan api. Saya hanya bisa membaptis Bapak Ibu dengan air. Ya, karena memang itu manusia yang mengerjakannya. Ya, tetapi Roh Kudus dan api itu hanya dilakukan oleh Tuhan. Nah, saran saya Bapak Ibu, berdoalah untuk mendapatkan 2 baptisan ini. Baptisan Roh Kudus dan baptisan api. Baptisan api itu apa, Pak? Baptisan api adalah kalau Bapak Ibu berdoa minta baptisan api, setelah itu Bapak Ibu akan merasakan hidup terasa makin panas. Makin panas apa ini, Pak? Ya, tiba-tiba masalah berdatangan. Tiba-tiba Bapak Ibu ngerasa hidup kok jadi makin nggak tenang. Loh, itu apa, Pak? Itu ujian. Jadi baptisan api itu sebenarnya Bapak Ibu dibaptis dengan ujian-ujian dari Tuhan. Nah, tujuannya apa? Tujuannya untuk memurnikan kita dari segala hal yang tidak benar di dalam diri kita. Nah, itu dikeluarkan semua Bapak Ibu melalui apa? Melalui baptisan api. Jadi baptisan api ini perlu, Pak. Oh, sangat perlu. Bahkan Bapak Ibu sangat membutuhkan baptisan api. Ya, saya sarankan Bapak Ibu berdoa minta baptisan api. Pak Prima sudah. Saya sudah minta malah. Ya, saya minta, saya doa, Tuhan baptis saya dengan api. Ya, kalau Bapak Ibu tahu lagu Ujilah aku Tuhan. Nah, cobalah aku Tuhan. Nah, itu Bapak Ibu habis nyanyi dengan sungguh-sungguh lagu itu sama aja minta baptisan api. Habis itu, waduh, masalah tambah banyak gitu ya. Itu semua yang nggak benar dalam hidup kita dicongkel keluar Bapak Ibu. Ya, makin rohanilah kita habis itu. Itu sebabnya itu dibutuhkan. Ya, nah sekarang saya akan bahas sedikit tentang baptisan Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus itu apa sih, Pak? Baptisan Roh Kudus itu baptisan dengan Roh Kudus. Nah, saya pertegas ya, baptisan Roh Kudus itu sama dengan baptisan dengan Roh Kudus. Baptisan air itu baptisan dengan air. Baptisan api, baptisan dengan api. Jadi maksudnya apa? Maksudnya begini Bapak Ibu. Sarana baptisannya. Jadi kalau dibilang dibaptis dengan air, jadi Bapak Ibu itu akan dibaptis dengan apa? Air, materi baptisannya air. Ya, kalau dibaptis dengan Roh Kudus, Bapak Ibu akan dibaptis oleh Tuhan dengan Roh Kudus. Bukan dibaptis oleh Roh Kudus. Itu salah istilah itu. Ya, bukan dibaptis oleh Roh Kudus, itu salah.
Yang tepat adalah dibaptis dengan Roh Kudus. Nah, ini sekali lagi yang melakukan cuma Tuhan. Hamba Tuhan nggak bisa. Hamba Tuhan paling-paling mendoakan, ya. Ada kalanya tumpang tangan. Tapi asal Bapak Ibu tahu, walaupun hamba Tuhan tumpang tangan, bukan berarti hamba Tuhannya yang ngebaptis, ya. Bukan. Itu sebabnya kenapa Bapak Ibu orang itu bisa menerima baptisan Roh Kudus sekalipun dia sedang sendirian di dalam kamarnya. Sudah ada orang-orang menerima baptisan Roh Kudus di dalam kamarnya, nggak ada pendeta di situ. Ya, jadi nggak perlu seorang hamba Tuhan, harus ada hamba Tuhan. Nggak harus. Yang penting adalah kerinduan Bapak Ibu untuk dibaptis dengan Roh Kudus. Nah, sekarang kita lihat ayatnya Bapak Ibu, ya. Baptisan Roh Kudus itu ayatnya di mana, Pak? Nah, Bapak Ibu, baptisan Roh Kudus itu sebenarnya ayatnya ada di Kisah Rasul pasal 2. Ayat 1 sampai dengan 4. Ya, di situ ayatnya Bapak Ibu bisa lihat. Di situ dikatakan ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Nah, Bapak Ibu perlu diketahui jumlah orang yang berkumpul di satu tempat ini, ya, yang disebutkan di Kisah Para Rasul ini, itu ada 120 orang. Jadi ada 120 orang murid Yesus. Nah, 120 orang ini termasuk mamanya Tuhan Yesus, yaitu Bu Maria. Ya, Maria ada di pertemuan ini, Bapak Ibu. Dia termasuk bilangan 120 orang murid yang ngumpul di sana. Nah, ketika mereka sedang berkumpul di sana, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Ya, jadi mereka sedang kumpul, sedang duduk-duduk, sedang fellowship di situ. Ya, kemudian tiba-tiba Bapak Ibu dari langit turun. Pertama, seperti ada suatu bunyi, seperti tiupan angin yang keras. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan itu ya, tiba-tiba seperti ada hembusan angin yang keras yang memenuhi seluruh ruangan, seluruh rumah. Jadi bukan ruangannya saja ya, rumahnya juga. Ya, di mana mereka duduk. Nah, kemudian di ayat berikutnya dikatakan dan tampaklah kepada mereka. Jadi masing-masing orang 120 murid ini kemudian melihat bahwa di atas mereka itu tiba-tiba muncul atau tampak lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka Alkitab mengatakan penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Nah, ini ayat tentang peristiwa baptisan Roh Kudus yang pertama diceritakan di Alkitab. Jadi ceritanya 120 orang murid Yesus ngumpul. Nah, 120 ini di dalamnya ada 12 rasul. Kemudian ada mamanya Tuhan Yesus, Bu Maria. Bu Maria juga ada di situ. Ya, kemudian sementara mereka fellowship di ruangan itu, tiba-tiba ada suara yang cukup keras, ada hembusan angin yang cukup keras, kemudian muncul lidah-lidah api hinggap di atas setiap 120 orang murid, termasuk Ibu Maria. Ya, muncul lidah-lidah api di atasnya. Dan setelah itu terjadi, maka kita mengatakan mereka penuh dengan Roh Kudus. Bapak Ibu, kalau Alkitab mengatakan baptisan air, itu artinya orang ditenggelamkan dalam air. Betul, dalam cairan. Sebenarnya terjemahannya itu ditenggelamkan dalam cairan. Ya, full wet, basah sepenuhnya.
Nah, serupa dengan itu, Bapak Ibu, ketika orang dibaptis dengan Roh Kudus, maka orang itu ditenggelamkan dalam hadirat kuasa dari Roh Kudus. Ini luar biasa, Bapak Ibu. Waktu orang dibaptis dengan Roh Kudus, mereka akan ditenggelamkan dalam kehadiran dari Roh Kudus. Kemudian mereka akan penuh dengan kehadiran Roh Kudus. Dan sejak hari itu, Roh Kudus tinggal di dalam murid-murid Yesus. Inilah peristiwa baptisan Roh Kudus. Peristiwa ini sebenarnya penggenapan dari apa yang tertulis di kitab Yoel. Ya, jadi akan ada satu waktu di mana ya Roh Tuhan itu akan berkuasa atas seluruh manusia. Kemudian Roh Kudus itu, Roh Tuhan akan memakai semua generasi, semua orang yang percaya Yesus dari semua usia, dari yang sangat muda sampai yang sudah tua. Dan juga Tuhan akan pakai termasuk semua profesi, baik itu budak sampai ya kalau sekarang bos-bos gitu ya, semua dipakai. Jadi tidak ada batasan. Ya, Yoel 2, 28 sampai 30. Itu nubuatannya. Nah, digenapinya ketika para murid berkumpul, kemudian mereka menerima Roh Kudus, ya, mereka dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi ini sebenarnya penggenapan dari nubuatan yang ada di kitab Yoel, ya. Nah, Bapak Ibu, yang akan saya sampaikan untuk Bapak Ibu begini. Kita lihat di layar. Di Kisah Rasul 1 ayat 8 itu ada ayat yang sangat dikenal oleh orang-orang karismatik, ya, yaitu tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Bapak Ibu, ayat ini sebenarnya adalah pesan terakhirnya Tuhan Yesus sebelum dia terangkat ke surga. Jadi di ayat 8 ini Tuhan Yesus sedang menyampaikan sebuah pesan kepada murid-muridnya, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, ini di ayat 8, Bapak Ibu. Di ayat ke-9-nya, perhatikan baik. Sesudah ia mengatakan demikian, ia ini maksudnya Tuhan Yesus. Setelah Tuhan Yesus mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka ini murid-muridnya, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Nah, ceritanya sebenarnya bagaimana, Pak? Ceritanya begini. Jadi sebelum Tuhan Yesus terangkat, dia itu kasih pesan begini. Dia bilang begini sama muridnya. Ini saya pakai kalimat hari-hari aja ya, sehari-hari. Jadi Tuhan Yesus berpesan begini. Petrus, Yohanes, Yakobus, semua murid-muridnya ya, kalian semua murid-muridku, jangan keburu pergi dari Yerusalem. Tinggallah di Yerusalem. Kalian jangan pergi pelayanan dulu. Jangan nginjili dulu. Ya, jangan ngapa-ngapain dulu. Kalian tunggu janji Bapa. Ya, saya ulangi lagi. Tuhan Yesus sebelum terangkat ke surga, dia berpesan sama murid-muridnya, pesan yang terakhir. Termasuk sama Petrus dan yang lainnya. Jadi Tuhan berpesan, kalian jangan kemana-mana dulu. Kalau sekarang ya, jangan pelayanan dulu. Jangan penginjilan dulu. Ya, tinggal dulu di Yerusalem. Untuk apa? Untuk menantikan janji Bapa. Nah, janji Bapa itu apa? Roh penghibur. Roh Kudus. Nah, ini Bapak Ibu itu yang disampaikan Tuhan Yesus. Jadi kalian itu jangan nginjil dulu, jangan pelayanan dulu, nunggu dulu.
Nunggu sampai Roh Kudus kalian terima. Bapa di sorga akan mengutus rohnya untuk kalian. Kenapa Bapak Ibu? Karena begini, intinya Tuhan Yesus mau kasih tahu kalian ini nggak akan bisa ngapa-ngapain. Nginjil juga nggak bakal bisa kalau Roh Kudus belum datang. Kalian perlu kuasa. Untuk memberitakan Injil kalian butuh kuasa. Dan kuasanya itu datang dari Roh Kudus. Kalian harus terima Roh Kudus dulu. Jadi tunggu sampai Roh Kudus diutus oleh Bapa dari surga. Ya, tunggu dia. Nah, singkat cerita, karena pesan ini Bapak Ibu, para murid nunggu kedatangan Roh Kudus. Jadi mereka nggak berani pelayanan. Mereka nggak berani nginjil, mereka nggak berani keluar dari Yerusalem untuk pelayanan atau mulai bersaksi, katakan gitu, sebelum terima Roh Kudus. Karena Tuhan Yesus sudah janji, kamu harus terima Roh Kudus supaya kamu terima kuasa untuk jadi saksi. Jangan coba-coba jadi saksi kalau belum terima Roh Kudus, belum terima kuasa. Nah, ini penting Bapak Ibu. Kenapa penting? Karena pertama, kalau Bapak Ibu mau memberitakan Injil atau bersaksi, itu kan dibutuhkan keberanian. Saya sudah pernah sampaikan. Waktu Bapak Ibu terima Roh Kudus, terima kuasa, Bapak Ibu terima keberanian yang supranatural. Keberanian yang apa Bapak Ibu? Supranatural. Jadi bukan keberanian yang alami, tapi keberanian yang supranatural, yang tidak masuk di akal. Nah, yang kedua, Bapak Ibu perlu kuasa dari Roh Kudus. Supaya apa? Supaya Bapak Ibu bisa memberi bukti dari kesaksian atau Injil yang Bapak Ibu beritakan. Bapak Ibu, saya mau beritahu ya, mujizat ya, itu sebenarnya proof, bukti bahwa Yesus hidup. Makanya saya pernah sampaikan Bapak Ibu, Tuhan Yesus itu Bapa di surga, Allah kita itu Allah yang pribadi yang suka demonstrasi. Dia nggak pernah sembunyi-sembunyi kalau bikin sesuatu. Kalau dia berbuat sesuatu yang ajaib, dia pengen banyak orang lihat. Jadi dia itu tidak ada, dia nggak pengen mujizat itu terjadi sembunyi-sembunyi. Dia demonstrasi kuasa. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu tidak dilengkapi dengan kuasa, nah ini kesaksiannya ya pertama Bapak Ibu akan takut-takut, kemudian tidak akan berani mendoakan, dan sebagainya, dan sebagainya. Memang butuh kuasa, Bapak Ibu. Jadi, orang yang mau memberitakan Injil dengan efektif dan berhasil, itu dibutuhkan kuasa. Dibutuhkan kehadiran Roh Kudus. Nah, saya mau sampaikan begini, Bapak Ibu, dalam sejarah penginjilan di dunia ini, ya, yang paling banyak bisa menjangkau jiwa-jiwa itu adalah penginjilan yang dilakukan dengan kuasa. Ada orang-orang hamba-hamba Tuhan yang menginjil tapi tidak dengan demonstrasi kuasa. Apakah ada hasilnya? Ada, tetapi sejarah itu mengungkapkan bahwa jiwa-jiwa lebih banyak lagi dimenangkan. Karena apa? Karena para penginjilnya, orang-orangnya yang memberitakan Injil atau bersaksi, mereka juga dilengkapi dengan kuasa. Mujizat terjadi, orang sakit sembuh, bahkan sudah terjadi orang mati bangkit. Itu terjadi.
lebih cepat, lebih efektif, jiwa-jiwa yang dijangkau lebih banyak. Itu sudah terbukti. Ya, jadi begini Bapak Ibu, saya mau sampaikan bahwa kita semua hari-hari ini akan dipakai Tuhan luar biasa. Pertanyaannya memang tergantung kitanya. Jadi maksudnya apa Pak? Maksudnya bukan tergantung Tuhan, itu semua tergantung kita. Kita mau dipakai Tuhan luar biasa apa enggak? Kan itu pertanyaan. Kemarin di pertemuan kita saya udah tanyakan, Bapak Ibu mau nggak dipakai Tuhan luar biasa? Nah semua jawab mau. Ya kan? Nah kalau Bapak Ibu mau, apa yang harus saya lakukan Pak? Kalau ada yang belum dibaptis Roh Kudus, minta dibaptis Roh Kudus. Nah, tanda dari orang yang sudah dibaptis Roh Kudus itu adalah berbahasa roh. Nah, Bapak Ibu, saya sudah sampaikan bahwa untuk dipakai Tuhan luar biasa, itu ada dua hal dibutuhkan. Yang pertama, Bapak Ibu harus diurapi. Yang kedua, Bapak Ibu harus dimuridkan. Jadi tidak cukup hanya dimuridkan, Bapak Ibu harus diurapi. Tidak cukup hanya diurapi, Bapak Ibu harus dimuridkan. Dua hal itu syarat penting bagi seseorang bisa dipakai Tuhan luar biasa. 12 rasul itu muridnya Yesus. Perhatikan baik. 12 rasul itu muridnya Yesus. Lalu 120 orang tadi siapa? Muridnya Tuhan Yesus. Mereka semua muridnya Yesus. Sebelum mereka pelayanan, mereka dilengkapi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Tapi sebelum mereka dilengkapi dengan kuasa, mereka sudah jadi muridnya Yesus. Nah, ini penting Bapak Ibu. Jadi murid plus kuasa, ada ledakan yang dahsyat. Ya, saya ulangi lagi. Murid plus kuasa, ledakan yang dahsyat. Nah, di sisi lain Bapak Ibu, ya, Roh Kudus itu saya pernah sampaikan bahwa Roh Kudus itu bekerjanya bukan hanya melalui kita, tapi Roh Kudus juga bekerja di dalam kita. Maksudnya apa? Maksudnya itu Dia yang menghibur kita, menguatkan kita, mengingatkan kita. Kemarin kan di pertemuan saya sudah sampaikan, sebenarnya Tuhan itu bisa aja bunuh Goliat tanpa harus pakai manusia. Betul nggak? Ya, nggak usah ditiup, dilirik aja, mati yo. Ngapain butuh Daud? Nggak butuh. Tuhan itu sudah dihujat loh. Allah Yehova itu dihujat sama siapa? Goliat. Udah dihujat-hujat. Ya, bisa aja tinggal dilirik gini mati loh. Tetapi kenapa kok harus ada Daud? Ya karena Tuhan itu mau pakai Daud, dia bekerja sama dengan umatnya. Jadi gini Bapak Ibu, saya mau sampaikan begini, Bapak Ibu itu rekan kerjanya Tuhan. Betul ya? Bapak Ibu itu rekan kerjanya Tuhan untuk menjamah orang di sekitar Bapak Ibu. Nah, siapa lagi yang mau dipakai? Pertanyaannya, Bapak Ibu mau nggak dipakai Tuhan? Kalau mau, Bapak Ibu harus terima kuasa. Nah, terus misalnya Bapak Ibu tanya, Pak, saya udah bahasa roh, berarti saya sudah baptisan Roh Kudus? Sudah. Tapi kok dipakainya belum luar biasa ya, Pak? Nah, berarti pemuritannya harus jalan.
Nanti semakin Bapak Ibu itu semakin apa ya, semakin dimuridkan, itu pekerjaan Tuhan yang Bapak Ibu kerjakan melalui kuasa Roh Kudus itu akan makin besar, akan makin lama makin besar. Mujizat yang terjadi itu akan makin besar. Ya, jadi saya mau sampaikan begini Bapak Ibu, mujizat itu ada yang lebih besar dari yang lain. Nah, saya tambahkan ini. Mujizat itu ada, mujizat yang lebih ajaib dari mujizat yang lain. Ada nggak? Ada. Ada mujizat yang sangat ajaib. Lebih ajaib dari mujizat yang lain. Saya nggak bermaksud bilang bahwa mujizat itu ada yang nggak ajaib. Enggak, semua mujizat ajaib. Tapi ada yang lebih ajaib dari yang lain. Nah, sekarang kan tergantung. Semakin Bapak Ibu dimuridkan, nanti akan makin besar, makin ajaib mujizat yang Bapak Ibu akan kerjakan. Ya, Roh Kudus akan pakai Bapak Ibu untuk perkara yang lebih ajaib. Ya, dimuridkan, terima kuasa. Nah, semakin dewasa, semakin besar nanti perkara-perkara yang Tuhan percayakan kepada Bapak Ibu. Nah, itu saja yang saya sampaikan, Bapak Ibu. Saya nggak akan perpanjang. Ya, kita akan perjamuan kudus dan Bapak Ibu akan didoakan. Tapi yang saya mau simpulkan di sini adalah Bapak Ibu memang kalau ingin mengalami sesuatu yang lebih besar, Bapak Ibu mau mengalami keajaiban Tuhan, Bapak Ibu mau dipakai luar biasa, saran saya adalah Bapak Ibu dibaptis dengan Roh Kudus. Ya, bagi Bapak Ibu yang belum berbahasa roh, saran saya doa mulai sekarang. Minta dibaptis dengan Roh Kudus. Ya, saya berharap hari ini ada yang menerima baptisan Roh Kudus. Saya akan berdoa, Bapak Ibu. Kalaupun misalnya Bapak Ibu belum terima, lo jangan nyerah. Ya, baptisan Roh Kudus itu bisa datang kapan saja, di mana saja. Jadi nggak mesti harus didoakan hamba Tuhan. Nggak mesti, Bapak Ibu. Ya, dan bahasa roh juga saya sudah sampaikan itu tidak bisa diajarkan. Saya nggak bisa buka kursus bahasa roh. Tidak bisa diajarkan. Ya, saya sudah dengar Bapak Ibu ada hamba Tuhan ngajarin orang untuk berbahasa roh. Nah, jadi gimana Pak? Nanti kalau Bapak Ibu didoakan, terus tiba-tiba Bapak Ibu berasa nih, tiba-tiba kok nggak bisa ngomong. Terus tiba-tiba kayak ada yang menguasai lidah Bapak Ibu misalnya. Terus tiba-tiba mulai keluar bahasa roh, itu jangan ditahan. Nah, bahasa roh itu terjadinya begitu. Ya, saya nggak akan kasih kalimatnya harus ngomong begini, nggak perlu. Ya, nanti akhirnya Bapak Ibu bahasa rohnya niru bahasa roh saya. Jangan kayak begitu, ya kan? Itu bukan murni dari Tuhan nantinya. Ya, jadi kita akan perjamuan kudus dulu, habis itu Bapak Ibu akan didoakan. Nah, Bapak Ibu ini doa yang akan nanti saya doakan Bapak Ibu ini doanya berhubungan dengan urapan dan kuasa. Ya, saya berharap begini Bapak Ibu akan mulai melakukan perkara-perkara yang ajaib. Dan kuasa Roh Kudus akan memperlengkapi Bapak Ibu juga untuk peperangan rohani. Ya, peperangan rohani. Dan hal yang terakhir saya mau ingatkan adalah Bapak Ibu perhatikan, hari-hari ini Tuhan sudah tidak lagi hanya memakai hamba Tuhan terkenal. Bahkan hamba-hamba Tuhan senior sudah banyak yang almarhum. Mereka dipanggil pulang, tugas mereka sudah selesai. Tinggal kita sekarang. Tuhan pernah sampaikan ke saya, dia bilang, Tuhan ingatkan saya bahwa saya menggantikan salah satu hamba Tuhan yang pensiun itu, yang sudah
pulang dipanggil. Nah, cuman saya nggak akan sebutkan hamba Tuhannya siapa, ya. Bahkan Bu Deborah aja saya nggak kasih tahu, karena itu bukan soal. Dan Bapak Ibu bisa saja dipakai Tuhan menggantikan hamba-hamba Tuhan senior itu. Jadi ada banyak jenderal-jenderalnya Tuhan sudah dipanggil, sudah pensiun, sudah di surga sana. Mereka sudah terima upahnya. Lalu siapa yang melanjutkan mereka, tugas mereka? Ya kita yang masih ada di bumi. Dan sekarang Tuhan kita tidak akan lagi melihat hanya hamba Tuhan terkenal yang dipakai. Jadi Bapak Ibu harus perhatikan ini, ya. Ini adalah waktu-waktu terakhir, gelombang kemuliaan yang terakhir. Dan ciri dari gelombang kemuliaan yang terakhir adalah yang dipakai Tuhan itu semua anak-anaknya. Jadi sekarang ini generasi yang disebut generasi faceless generation. Generasi tanpa wajah. Loh, kenapa kok disebut tanpa wajah? Maksudnya nggak ada yang kenal. Ini siapa ya yang dipakai Tuhan luar biasa ya? Ini siapa yang bangkitkan orang mati kok nggak terkenal ya? Waktu ditanya, namanya siapa? Loren. Siapa Loren? Lalu orang, siapa ya? Mereka buka HP, medsos. Wah, Loren. Loh, nggak ada itu Loren. Siapa Loren ini? Di mall. Ada orang kesurupan. Mall di Jogja. Dekat rumahnya Pak Yogi misalnya. Pak Yogi lagi belanja di situ. Wah, yang ngusir setannya siapa? Pak Yogi. Sekali lagi orang bertanya, Anda siapa kok setannya tunduk sama Anda? Saya Yogi. Yogi siapa ya? Dicari lagi di medsos. Nggak terkenal tuh. Ya begitulah. Jadi udah nggak ada yang kenal. Nggak ada yang kenal. Ini saya kesaksian sedikit ya, cuman bukan saya nih kesaksiannya. Ada seorang bapak, dia bukan hamba Tuhan, yang hamba Tuhan anaknya, yang terkenal anaknya. Ya ceritanya ini anaknya di rumah papanya itu lagi doakan orang, doakan kelepasan. Tahu nggak, anaknya doakan orang yang ada setannya, lalu tahu nggak, itu setan nggak keluar-keluar Bapak Ibu, udah 1 jam nggak keluar. Lagi sibuknya kelepasan, itu setan nggak keluar-keluar, tiba-tiba datang papanya. Papanya ini baru aja belanja ke pasar. Papanya datang sambil bawa belanjaan. Nah, kan dia nggak tahu papanya kalau ada orang lagi pelayanan kelepasan, dia tiba-tiba muncul di ruangan itu. Dan Bapak Ibu tahu nggak apa yang terjadi? Orang yang lagi teriak-teriak karena didoakan kelepasan itu, tahu nggak, setannya lagi berontak. Begitu muncul si bapak yang bukan hamba Tuhan, hanya seorang bapak biasa. Tiba-tiba Bapak Ibu itu orang yang lagi, setan yang lagi wah, tiba-tiba ngelihat Bapak itu, mereka ketakutan. Terus tahu nggak, mereka keluar. Si bapak bukan hamba Tuhan terkenal, yang terkenal anaknya. Anaknya melayani kelepasan, setannya nggak keluar-keluar. Si bapak cuma nongol, setannya ketakutan, setannya keluar. Sudah terjadi ya. Jadi begini Bapak Ibu, Tuhan itu udah nggak ngelihat rupa, maksudnya engkau mau dipakai anakku, aku akan pakai. Serahkan dirimu.